Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khairusadia dengan NIM 112411069. Saya dari kelompok 4 dan ingin mempresentasikan hasil analisis penyusunan anggaran induk perusahaan di PT Komando Teknologi Indonesia. Latar belakang: anggaran induk merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan. Anggaran induk atau master budget itu merupakan gabungan dari berbagai jenis anggaran yang mencerminkan rencana kegiatan dan keuangan perusahaan secara menyeluruh dalam satu periode tertentu. Tujuan utama anggaran ini adalah untuk menyelaraskan kegiatan operasional dengan sasaran strategis perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis proses penyusunan anggaran induk perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen utamanya. Yang ketiga, meninjau manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus pada PT Komando Teknologi Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen, observasi proses penyusunan anggaran, dan analisis dokumen terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Struktur anggaran induk. PT Komando Teknologi Indonesia menyusun anggaran induk yang terdiri dari: pertama, anggaran penjualan, proyeksi pendapatan berdasarkan analisis pasar dan tren penjualan sebelumnya. Yang kedua, anggaran produksi, rencana produksi yang disesuaikan dengan proyeksi penjualan dan kapasitas produksi. Yang ketiga, anggaran biaya operasional, yaitu estimasi biaya yang diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan, termasuk biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead. Dan yang terakhir, anggaran keuangan, yaitu proyeksi arus kas, neraca, dan laporan laba rugi yang dianggaran untuk periode tertentu. Partisipasi manajemen. Penyusunan anggaran induk di PT Komando Teknologi Indonesia melibatkan partisipasi aktif dari seluruh departemen. Setiap departemen memberikan input berdasarkan kebutuhan dan rencana kerja masing-masing, yang kemudian dikompilasi oleh tim keuangan untuk membentuk anggaran induk perusahaan. Pendekatan partisipasif ini meningkatkan akurasi anggaran dan komitmen dari seluruh bagian perusahaan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Dan juga, penyusunan anggaran induk di perusahaan teknologi biasanya melibatkan pendekatan gabungan antara top-down dan bottom-up. Manajemen puncak menetapkan sasaran strategis, sementara unit operasional memberikan input berdasarkan kondisi lapangan. Efektivitas anggaran. Anggaran induk digunakan sebagai alat pengendalian dengan membandingkan realisasi kinerja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Deviasi yang signifikan antara anggaran dan realisasi dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab dan penentuan tindakan korektif. Penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian membantu perusahaan dalam menjaga efisiensi operasional dan mencapai tujuan keuangan. Dan juga, anggaran induk digunakan sebagai tolok ukur dalam evaluasi kinerja bulanan dan tahunan. Setiap deviasi antara anggaran
dan realisasi dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan strategi dan perencanaan berikutnya. Kesimpulannya yaitu penyusunan anggaran induk dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai anggaran fungsional seperti anggaran penjualan, produksi, sumber daya manusia, investasi, dan keuangan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dan komprehensif. Adanya perbandingan berkala antara realisasi dan anggaran memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi, identifikasi penyimpangan, dan tindakan korektif secara cepat dan tepat. Hal ini membuktikan bahwa anggaran bukan hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai sistem pengendalian yang adaptif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.